tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya. Maksudnya apa kalau dia nggak jujur kita gebugin gitu kan? Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke. Nah itu nyok. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kamu? Jadi inilah poin-poin yang menurut Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang NTT. Nyomang City people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mama dua topi makam in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Ada santu linknya ada di deskripsi. Yo, Ya. today akan penuh emosi sepertinya ya Nyo. Ada namanya Richard Theodore, konten kreator, tiktoker apalah itu namanya, nggak ngerti sih. Paling tes kejujuran. Yang Kenapa dia? dia katanya ke NTT Nyo, kayak liburan gitu atau apa nggak ngerti lah ya. Terus ceritanya handphonenya ketinggalan di warung. Oke. Terus Sengaja. dia nggak tahu, kayaknya lupa dia lupa, dia blunder gitu kan. Terus ketinggalan, wah baru inget udah di jalan gitu kan. Dia balik lagi ke warung, cuman ada kata-kata yang nggak enak. Kita lihat nih kejujurannya, kalau nggak jujur kita gebugin nih, maksudnya apa gitu kan. Sedangkan yang punya warungnya kakek-kakek gitu. Terus ada kata-kata yang paling gak enak, kita lihat nih, apakah orang NTT jujur? Kenapa langsung lu mengeneralisir gitu? Bahaya loh. Bahaya. Dan ternyata pas sampai sono, ya handphonenya ada, si kakeknya nggak ngeh, kakek penjaga warung. Terus dia yang lupa, dia malah harusnya bapak bilang sama saya, lah apa gimana sih gitu. Dan yang gobloknya itu handphone tuh ada dan dia dapat balik. Even saya thanks pun enggak gitu. Wah abis Marion Jola, Ari Kriting sama konten kreator yang berasal dari NTT, dari konten kreator dari timur semuanya abis digeruduk. Ya iyalah, Dari- maksudnya kalau kayak kemarin kan Mang si siapa Fadia kan bilang perusahaan Cina emang Iya, dari Cina itu iya, katanya iya, dibilang iya. Sarah. Kalau yang terus kayak gimana dong kalau Mamang bilang orang Sunda, itu kan kayak ya udah gitu kan. Kalau yang ini dia bener-bener Dia langsung generalisirnya. tuh itu gitu. Goblok banget dia pokoknya mah. Dia ada klarifikasinya sih, tapi kayaknya nggak akan selesai dengan mudah begitu saja karena sudah menyakiti banyak hati teman-teman kita warga NTT, warga timur yang meluncur ke videonya. Jos. Nih Nyo, nanti kita combine ini karena apa namanya? Ada lagu di tengah-tengah gitu. Yang jelas ini videonya awalnya ceki-ceki people. Play. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya. Maksudnya apa kalau dia nggak jujur kita gebugin gitu kan? Ini beneran ya HP-nya ya gitu. Jadi dia si paling tes kejujuran yang bikin tes kejujuran kasih duit, tapi pedut apalah itulah anjing pusing. HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Ini mau balik lagi ke warungnya nih. Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke. Nah itu Nyo, kita lihat orang NTT jujur apa enggak gitu ya. Maksudnya apa gitu. Ini beneran nih tes kejujurannya. Ya. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Oke, 5 liter sekarang ya. Oke. Nih ya, tunggu tuh Mang. Kalau aku Ah. jadi dia gitu kan, HP-ku ketinggalan, bukan yang jadi pertanyaan kita lihat jujur apa enggak. Kita semoga ya HP-nya masih ada gitu. Iya. Kenapa jadi Dia apa? kesana nyimpulin HP-nya dimaling gitu. Kan dia yang ketinggalan nih di. Ya Dia Allah yang- goblok banget sumpah. Lanjut Nyo. Lanjut. Nih ini jalan ini di mute, sorry ya. Karena lagu nggak jelas kenapa pakai lagu, emang goblok tuh. Nah ini warungnya. Nah handphonenya masih ada di sini. Wah ketinggalan katanya, kenapa tadi nggak panggil kami katanya. Dia langsung ngegas gitu. Hah? Ya emang bapaknya tahu itu handphone lu gitu. Udah buktinya dari awal ketinggalan masih ada di situ sampai lu balik lagi gitu. Aneh Ya udah clear banget. gitu kan. Nih jalan motor katanya saya kemas karena bapak jujur. Nih di mute dulu ya. Ini ada rezeki katanya tuh kan. Awalnya sampai sini kan. Nih walaupun di depan kata-katanya nggak enak nih, udah dikasih rezeki nih. Cuman di belakangnya nih Nyo, jadi bapaknya jujur nggak? Enggak lah katanya tuh. Tuh kata bapaknya, handphonenya mana katanya tuh kan. Oh ini handphonenya. Kenapa nggak panggil kita? Sudah jauh masih naik motor, kata dia. Naik motor dari mana katanya tuh. Tes kejujurannya bang, bapaknya nggak lulus katanya. Kalau bener-bener dia baik, tulus dari hati, pasti dipanggil ya, harus dipanggil. Mas handphone gitu. Ya Allah, ini sorry di mute ya karena lagu daripada kena copyright. Tapi
Tapi gini loh, pertama bapaknya nggak ngurusin handphone lu, dia ngurusin warung. After lu cabut nggak tahu berapa lama baru tuh nggak ada handphone. Handphone punya siapa? Daripada salah gitu, mending gue tunggu karena si pemilik pasti akan balik lagi nanyain. Iya pasti. Dan nunggu tuh ya pasti diamanin kan, dia katanya udah masuk nanya gitu kan. Handphone mana Pak? Oh ini handphone gitu. Terus oh kenapa nggak panggil dari tadi? Blok. Kayak si apa ya, si paling tukang tes gitu. Iya, lu yang lupa nyalahin orang gitu. Dan lu ngeklaim ngejudge orang, wah ini gak jujur, gak tulus. Goblok. Kalau bapaknya nggak jujur, nggak akan dikasih itu handphone. Nggak ada handphone gitu pasti. Nih orang tua kayak begini nyoh. Astaga. Tuh, awalnya dikasih, kirain cukup sampai di sini gitu kan. Ternyata ada embel-embel di belakang yang dipublish, di videoin, langsung ngejudge bapaknya nggak jujur. Kalau jujur dia nggak semua sesuai keinginan pola pikir lu. Lu begaul aja, bikin dunia lu sendiri anjir. Yang penting poinnya handphone udah balik, udah syukur. Tolol. Dan ada tadi aku nemu kalau nggak salah fun fact, ternyata si bapak ini sering nolongin orang gitu. Oke. Meluncur. Jos. Ninyo, diposting sama Dekra Aditya, ceki-ceki people. Play. Ngomong-ngomong videonya udah dihapus. Ini kan videonya dihapus. Nanti ini kita mute lagunya. Klarifikasinya belum ada. Klarifikasinya baru ada dari si anak bapaknya. Si anak bapaknya. Iya. Nih, anak bapaknya klarifikasi. lagi viral nih, bapak NTT yang di videoin katanya tidak jujur. Nah, klarifikasi dari anaknya, terima kasih banyak kakak, semoga rezeki melimpah. Bapak jualan bukan karena serba kekurangan kakak, tapi lebih membantu pembuatan gereja di kampung kami. Mampus lu Richard, mampus tekannya. Kak, bapak di kampung kami rumahnya paling gede dan anaknya udah sukses semua, tapi bapak meluangkan waktu tuanya jaga warung biar nggak bosen di rumah. Tengil nih si paling tes kejujuran. Makanya jangan kalau ngomong Jujur. tuh jangan asal nyablak gitu, apalagi kayak bawa kayak sukuras asal daerah segala asal macem. ngejudge kayak gitu loh. Karena HP dari selebgram ketinggalan di warung kakek. Video kakek ini tuh udah viral kemana-mana. Tapi fakta sebaliknya justru kami temuin jika kakek suka ngebantu orang-orang di sekitar sana. Dan kakek keluarganya juga berada menjaga warung karena mengisi waktu luang saja. Dan dari muka kakek kelihatan orang baik kan? Oh iya, saran saya coba membuat segala sesuatu itu dipikir dampak yang akan ditimbul, apalagi saat ini pasti keluarga kakek mengetahui kejadian ini. Semoga kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan yang menuduh kakek bisa meminta maaf secara langsung. Karena bagaimanapun kakek itu sudah tua, ya kan? Kalau kalian setuju, follow akun ini. Sebenarnya datengin, minta maaf. Dia ada klarifikasinya baru hari ini gitu. Setelah kemarin-kemarin nggak ada yang klarifikasi duluan, justru malah yang rekam gitu. Itu pun setelah dibantai sama Bang Ari Keriting, Marion Jola, sama beberapa kreator lain. Kita lihat nih. Jos. Ninyo. Ya. Sama Bang Ari Keriting nih. Ceki-ceki people. Play. Anak orang kaya yang pergi tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing, tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orangnya sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu Betul. Itu. Kayak itu bukan hak dia gitu, kecuali dia kayak emang sengaja mau ngasih. Kalau kayak orang-orang kayak apa sih bilangnya, tapi kayak gimana sih Mang? Sosial eksperimen. Ya kalau kayak gitu ya beda cerita lah. Ini kayak emang Dia ada kamu label, ada labelnya gitu. Udah selesai sosial eksperimen, dia ngasih label ini jujur, orang ini nggak jujur gitu. Iya, ini kan emang dianya yang apa lalai gitu kan. Terus nyalain orang, ngatain orang nggak jujur kayak aduh. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Iya. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Tuh. Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana so mau bakti sosial, tapi kau injak-injak harga diri. Mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Mengetes bapaknya sendiri ya, jujur apa enggak. Siapa tahu uangnya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kau tes kejujurannya kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dia kasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Dalam banget. Kau tes kau punya bapak saja dulu. Terus jauh-jauh tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah itu hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Buat Abis sama Bang Ari, abis dengan elegan disikat, anjir abis. Ya emang
aku emang benar gitu kan kalau ngasih gitu terus di videoin kayak ya tujuannya ya udah gitu supaya mengajak yang lain berbagi juga. Tapi kalau setiap ngasih di kontenin kayak gimana ya, beda Tujuan pandangan sih tujuannya sih. Karena kan kayak aku nonton beberapa orang kayak yang suka ngasih gitu Mang, tapi kayak beda kan. Cuman beberapa part, nggak semuanya dikontenin. Terus ini loh yang bikin itu ada justifikasi dari dia, ada judge dari dia tuh kalau dia nggak jujur, dia jujur, dia nggak jujur, dia iya blok gitu. Ada lagi nih yo. Yes. Nah ini dari bapak-bapak lagi nih, ciki-ciki pipa. Play. Kan bapaknya nolak, janganlah. Dia ikhlas tuh ngebantuin, tapi katanya nggak lulus tes kejujuran, katanya bohong bapaknya. Gimana ini? Malah kalau dibilang beneran tulus harusnya dipanggil. Padahal HP dia sendiri yang ketinggalan, tapi orang lain yang repot. Ini namanya apa? Suzon. Udah fitnah ini hitungannya. Iya. Parahnya lagi mau digebukin tuh bapak-bapak sama nih orang. Hebat. High value man. Di Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Padahal kan udah Mau ngegebukin orang, anjing ngegebukin bapak-bapak, handphone lu balik aja lu udah syukur gitu. So harus panggil, emang buka punya warung ngurusin handphone lu doang. Ya harusnya tuh kayak ya makasih ya Pak, kayak gitu loh. Udah disimpenin. Blok aja. Ini Nyo yang dari Marian Jola ada juga Nyo meluncur. Jos. Sebelumnya dari ini nih permintaan maaf dari perekam videonya apa gimana mah? Dia ikut minta maaf nih, klarifikasi dan permintaan maaf. Ceki-ceki people. Play. Kerendahan hati di sini, aku mau minta maaf atas video aku bersama Bang Richard Theodore yang akhirnya memberikan kesan negatif sehingga banyak pihak yang merasa tersinggung atas kegaduhan yang terjadi. Tujuan aku dan teman-teman datang ke NTT adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Dambata, salah satu daerah yang terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Sehingga kehadiran kami diharapkan dapat membantu mempercepat terrealisasinya niat baik. Setelah 4 hari di sana, tiket kepulangan kami di-cancel oleh maskapai sehingga kami harus mencari solusi agar tetap pulang sesuai jadwal. Akhirnya, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberang pulau melalui kapal. Dan saat video diambil, itu kami berada di jam 4 pagi dengan kondisi kelelahan dan kecapean. Ketika itu, kita kelaparan dan mampirlah di sebuah warung untuk membeli snack. Saat itu yang membeli ada Bang Riz. Dan ternyata di situ Bang Riz HP-nya ketinggalan. Di situ nggak ada niat mau bikin konten tes kejujuran atau itu emang pure beneran ketinggalan dan lupa. Karena dikejar waktu, kami harus cepat menyeberang pulau lalu kurang lebih 200 meter dari pelabuhan. Bang Riz baru ngeh kalau HP-nya tuh tertinggal di warung. Dia panik, lalu aku spontan bikin video karena Bang Riz orangnya humoris dan kita semua tahu di dalam kapal itu kita lagi bercanda. Dan kita yang ada di kapal kayak ketawa dengan sikap dia yang panik itu. Itu menurut aku salah karena bukannya aku membuat tenang, malah bikin dia makin panik dengan aku videoin dia. Saat itu kita lari-lari dari pelabuhan ke warung dan Bang Riz tanya soal HP dan ternyata masih tergeletak di toples. Aku inget Bang Riz itu masih panik dan kayak ngeblank gitu. Karena yang aku tahu Bang Riz itu udah coba telepon ke HP-nya tapi nggak ada yang ngangkat. Sehingga mungkin bikin dia panik dan muncullah prasangka-prasangka negatif itu. Harus digarisbawahi kalau itu bukan konten tes kejujuran dengan sengaja ninggalin HP. Dan hanya video yang aku rekam secara spontan dan aku jadikan konten tanpa berpikir panjang dan dampaknya. Selain itu, aku juga tidak berkomunikasi dengan meminta izin dahulu ke Bang Richard kalau aku membuat video tersebut. Pada kesempatan kali ini, aku Doni Rapu selaku pembuat video mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga atas kesalahpahaman yang menimbulkan kegaduhan ini tidak menghalangi niat baik kami dan teman-teman semua untuk terus membantu anak-anak NTT korban badai Seroja untuk memiliki sekolah baru yang aman. Karena bagaimanapun juga tujuan niat baik kami datang untuk membantu pembangunan sekolah, tidak ada niat lain. Dan buat teman-teman yang menyayangkan sikap Bang Richard soal terima kasih, aku punya video sebenarnya Bang Richard itu ngomong makasih ketika dia pergi, tapi memang suaranya gak kedengaran. Ini videonya ya. Saya kemasuk. Oh ya udah. Jadi karena Bapak jujur, ini kita ada rezeki Bapak ya. Karena Bapak jujur, ini kita ada. Ini aku mau minta maaf dan semoga ini jadi pelajaran buat aku juga untuk lebih hati-hati dan aware dalam membuat video atau konten. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih orang ngomong makasih itu ada apa ya?
istilahnya ada orang makasih tuh gesturnya juga harus makasih dong. Kayak aku bilang makasih sama mama kayak harus ngelihat gitu. Itu kayak makasih ditinggal apa? Kasih gitu. Terus nih sama yang aku nggak terima dari dia kayak aneh aja menurutku, katanya iya karena kita dikejar-kejar waktu masih bisa sempat bikin video. Iya. Lu masih sempetnya bercandaan gitu. Iya. Sama ini klarifikasi lu tuh udah terbantahkan dengan video kedua yang ngobrol di kapal. Jadi jujur nggak lulus, orangnya nggak tulus. Kalau lulus udah percuma, terbantahkan semua alasan lu sesimpel minta maaf aja gitu, nggak usah banyak bibu gitu. Karena statement dia barusan yang nggak sengaja, nggak tahu, panik, ngeblank, itu after lu dapet handphone di kapal itu. Iya. Ada videonya dia sendiri yang rekam. Nggak lulus, nggak tulus. Kalau tulus mah dia langsung manggil gitu kan. Berak sekebon. Sama tadi kan katanya dibilang iya udah ditelepon terus tapi nggak ada yang ngangkat. Sekarang pertanyaannya gini, itu HP di silent apa enggak? Ya. Kalau misalnya di silent, bapaknya emang ngurusin HP kalau ada getar-getar atau apa? Misalnya ya udahlah, kalau misalnya di silent kan nggak ada suara gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin bapaknya ngurusin HP gitu. Emang goblok nih ininya. Dan berarti itu menunjukkan kalau bapaknya bukan orang yang sembarangan ngangkat telepon dong. Dan ini juga disikat juga sama Marian Jola nih klarifikasi yang ini. Luncurut. Jos. Nih ini kan klarifikasi yang tadi nih ya. Sama Marian Jola di stitch ceki Pepli. Play. Hai, oke, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada darah NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung nembak tua juga ya. Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard mau minta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar tulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde. Yang turns out lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tua sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi di balik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya konsen untuk bikin video dan diupload kan. Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu upload yang dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia jual di warung bilang weh om lu tuh pencuri HP ya. Lu bayangkan. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu dan ada niatnya pastilah, makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada ini kata mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini bapak dalam video, Besong bilang dia sana jujur secara tidak langsung. Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, itu kesimpulan yang datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi Bosong mau tes kejujuran orang NTT yang menurut beta buat apa? Aneh. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kamu? Jadi inilah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all for me. That's all. Mati menjadi content creator. Terus tadi di komen juga sama Bang Ari Griting ya, katanya setuju katanya. Iya. Buat apa sih lu udah kayak Tuhan aja tes kejujuran orang. Heran, mau bantu aja. Heran. Gak ada hak buat tes kejujuran. Kecuali emang kontennya
sosial eksperimen kayak gitu kan, itu ya beda hal lah gitu kan. Terus di awalnya kalau nggak jujur kita gebukin. Nah terus bilang kita lihat apakah orang NTT pada jujur, kata dia tuh kan. Terus endingnya begitu beres nggak lulus tes kejujuran. Ini bener kata Marianjola, berarti lu secara nggak langsung menyimpulkan kalau orang NTT nggak jujur. Iya. Abis Anda, hey. Blok. Anjir, ini ada lagi nextnya. Next. Nih Nyo, ini di stitch sama Luciana IP. Abis juga ngomel juga dia ngomel, jaki-jaki people. Play. Lu daripada bikin tes kejujuran, kalau gue jadi lu, OTW ke warungnya gue zikir. Ya Allah, masih ada apa kagak ya HP gue? Kalau ada ya udah, kan ya? kalau enggak berarti bukan rezeki. Apalagi pas nyampe warung masih ada HP-nya. Tenang. Itu mulut kenapa susah banget ngomong makasih ya? Kan kita di SD diajarin bilang terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, walaupun kebaikannya sekecil mungkin. Lu sekolah apa kagak? Bukan malah nanya kenapa Bapak nggak manggil lah, kenapa lu kagak nanya sama otak lu? Kenapa ya? Kok gue bisa ketinggalan? Kok gue bisa pikun? Tenang. Kenapa ya duit gue banyak tapi gue nggak bisa beli vitamin otak? Terus lu malah nyalain bapaknya, kenapa bapaknya nggak manggil elu? Lah, temen lu sendiri si Doni bilang lu aja pulang naik kapal nyebrang. Lalu pikir semua orang punya jet ski bakal ngejar lu ngasih HP lu doang, panjul. Minta maaf deh, gue gak pernah marah-marah begini. Tapi kalau udah urusan bapak-bapak, apalagi mukanya sedih, demi Allah lemah hati gue, anjir. Tenang, tahan emosi, tapi emang bikin emosi juga ya. Dan akhirnya dia memberikan klarifikasinya yang dilaguin juga Nyo. Nggak ngerti lo apa-apa dilaguin. Bingung gua sama si orang kayak goblok ini. Meluncur nih nextnya. Nih Nyo, dari Call Me Rich, anjay. Panggil aku kaya. Yongs 22 jam yang lalu si paling tes kejujuran. Jagi-jagi people. Play. Terus HP-nya ketinggalan. Gue Richard, gue minta maaf atas kegaduhan video yang baru-baru ini timbul di TikTok, mobil, Instagram, dan Twitter. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan orang-orang NTT. Gue minta maaf atas persepsi gue yang menyudutkan Pak Asman dalam video gue yang berkata bahwa orang NTT nggak jujur, Pak Asman nggak jujur, dan sebagainya. Itu murni sebuah kesalahan gue. Gue juga minta maaf atas perilaku gue yang nggak sopan. Gue minta maaf atas semua ucapan bercandaan gue yang tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Gue pure sebagai manusia mengakui kesalahan gue. Gue juga udah telepon Pak Asman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman, ya kan. Doakan Pak, semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman, ya kan, di media maupun di teman-teman sekitar bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali. Gue minta video call langsung. Gue minta maaf ke Pak Asman dan ke anaknya dan keluarganya. Gue juga bakal upload video full percakapan gue sama Pak Asman di YouTube, karena gue nggak mau buat berpart-part di TikTok. Gue mau close ini masalah. Gue nggak mau nyari view, gue nggak mau nyari engagement, gue nggak mau orang-orang memanfaatkan momentum ini. Karena jujur dalam hati gue yang terdalam, gue sangat menyesal, rasa bodoh, gue merasa malu. Tapi gue yakin satu hal, bahwa ini sudah kejadian. Gue sebagai laki-laki gue harus gentle. Gue minta maaf. Gue minta maaf sekali lagi kepada warga NTT, kepada orang-orang yang tersakiti, khususnya ke keluarga Pak Asman dan Pak Asman. Gue berjanji bakal menjadi pribadi yang bakal lebih baik lagi. Follow on YouTube. Kalau dia nggak mau cari views, nggak mau cari engagement, kenapa di YouTube gitu? Sedangkan dia kan dia bilangnya nggak mau cari views, nggak mau cari engagement, bukan bilang nggak mau cari AdSense gitu. Gimana sih? Padahal mah di TikTok aja, kan ramainya di TikTok gitu. Di TikTok nggak akan ada AdSense. Ya sekarang kalau misalnya nggak ada yang nonton, Mang, nggak akan dapat AdSense dia. Iya, maksud. Coba tadi aku intip dulu YouTube. Ini deh, TikTok itu bisa 10 menit loh. Bisa, aku intip dulu ya. Iya. Nyo. Ya. Ini nih Richard Theodore klarifikasi. Baru di play aja tadi ada iklannya ya, nggak nyari engagement, nyari AdSense. Ini kan yang tadi. Iya. Nih skip ke sini aja ya. Ini kan pasti yang tadi lagi tuh. Ke yang video call. Iya Pak, karena saya apa berdua aja. Jadi waktu itu Bapak malam itu. Halo, pagi Pak Asman. Pagi Pak Asman. Oh, pagi Pak. Waktu malam itu kamu ada belanja di kios Bapak. Itu. Ada begitunya sih? Ya, yang barang-barang makanan lah. Sudah itu terus kamu jalan. Kamu jalan langsung naik motor. Jadi HP kamu itu ada di atas
lemari itu. Saya nampak HP itu. Terus saya ambil, bawa ke pelabuhan. Tapi bapak sudah menyeberang di laut, tengah laut sana. Tuh. Saya juga pening. HP ini orangnya sama kasih di mana? Saya juga tidak kenal orang. Saya juga bingung berdiri di pelabuhan. Ini barang ini di mana saya mau kasih? Waktu itu malam itu. Terus saya tengok motor itu pusing balik. Menuju ke pelabuhan lagi. Jadi saya balik ke kios, simpan HP yang tempat bapak simpan tadi itu. Saya kemas-kemas itu rumah. Sampah-sampah itu malam itu. Terus bapak datang langsung gambar saya. Saya pikir itu bagus, rupanya keluar di situ. Jadi saya cukup kesal. Jadi saya bilang tuh HP bapak di atas di tempat yang bapak simpan itu. Langsung bapak ambil HP, bapak kasih saya uang 50.000. 50.000 itu saya juga tidak mau, bapak paksa, jadi saya ambil. Jadi bapak kami pulang dulu, gitu. Itu yang jelasnya, itu begitu bapak ya. Hanya bapak gambar saya kecewa karena rupanya saya ini tidak sekolah bapak, jadi mana saya tahu pegang HP itu. Ya bapak, ya bapak. Nih sekarang udah kayak gitu emang nggak malu lu udah ngatain orang kayak gitu, taunya bapak udah jalan ke pelabuhan loh. Itu Nyo, dia bilang di telepon gak diangkat. Bapaknya ngomong gue nggak sekolah, gue mana ngerti main-main handphone begitu buat ngangkat segala macem. Sembarangan. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Begitulah. Ya. Pak Asman, pertama perkenalkan dulu Pak Asman. Nama saya Richard Theodore Pak. Ya kan, saya ke NTT kemarin ada beberapa hari Pak. Ya kan, sedang ikut program Pak. Karena di LIAP kita sedang bangun sekolah Pak untuk orang-orang susah. Kami ini influencer sedang galang donasi dan sebagainya Pak untuk bangun sekolah, bantu teman-teman NTT untuk anak-anak di sana Pak yang nggak bisa sekolah supaya bisa sekolah. Nah, pas saya ke tempat bapak ya kan, saya arah balik ya kan, mungkin banyak hal mispersepsi ya kan, saya berburuk sangka ke bapak ya kan, menyebabkan bapak dirugikan ya kan. Saya Pak Richard, saya mohon maaf sebesar-besarnya ke Pak Asman ya kan. Doakan Pak, semoga saya bisa jadi pribadi yang lebih baik ya kan. Saya juga bakal menjelaskan ke teman-teman ya kan di media maupun di teman-teman sekitar bahwa apa yang terjadi di video itu tidak mendeskripsikan Pak Asman sama sekali ya kan, pure kesalahan saya sebagai manusia Pak. Saya juga Pak mohon maaf ya kan kalau memang ada hal-hal ya kan merekam. Ini panjang nih, ini langsung ke sini aja, di skip ke yang ini, anaknya bukan. Kamu kenapa? Matanya berkacamata. Lanjut lagi nih. Lanjut. Nah ini. Selamat pagi. Pagi kakak, pagi. Saya ada anak bapak nih, oke. Saya mau menjelaskan. Pagi tuh, subuh tuh, memang kamu orang ada datang berbelanja di kita punya warung, oke. Tidak lama tuh memang saya ada di situ juga, cuma saya sudah balik setengah jam awal, yang memang betul ada orang saya punya yang main daun di depan tuh kan. Tapi kalau bilang soal kenapa bapak saya tidak angkat telepon, di sini saya mau jelaskan, bapak saya memang tidak tahu pasal telepon apa yang melibatkan media sosial apa bapak saya tidak tahu, apalagi mau pegang telepon, memang bapak saya tidak reti. Jadi kalau ada apa-apa tuh memang orang akan cari anak saja atau untuk menghubungi bapak saya, mereka akan cari kami. Sebab kalau menggunakan telepon bapak saya tidak reti. Jadi kenapa masa kamu call tuh bapak saya tidak angkat, sebab dia tidak tahu sama sekali mau angkat telepon atau apa. Sedangkan dia menonton satu wayang pun di telepon, dia akan suruh kami buka carikan dia. Begitu. Jadi saya harap konten yang sekarang konten yang viral di TikTok tuh harap diperluruskan balik, begitulah, untuk membersihkan nama baik kami di warung dengan nama baik bapak saya. Itu saja yang kami minta di sini. Maksudnya kita saling mungkin ada ketidaksepahaman kan yang berlaku sekarang, yang mungkin ada sebahagian orang yang tidak paham dengan canda gurauan yang kita antara abang Bob dengan bapak saya, sehingga ada video yang viral begitu, betul tidak kan?
Sebabnya di sini di NTT nih dengan bahasa yang kita guna ya mungkin tidak sama. Sebab bahasa bapak saya guna ya mungkin bapak saya masih guna bahasa Melayu yang dia bawa dari sebelah. Jadi kebanyakan mungkin persamaan bahasa tuh yang mungkin ada pelanggaran sedikit yang orang tidak paham antara percandaan abang dengan bapak saya. Begitu. Tapi memang kalau bilang kita mau simpan, kalau betul kami ini ada niat jahat, bilang mau sembunyikan abang punya telepon tuh, mungkin masa abang balik itu kita pun boleh cakap. Kami tidak tahu bilang ada barang tertinggal di situ, betul tidaknya kan? Mungkin juga dalam keadaan abang panik atau apa, jadi ya mungkin abang ada terlepas kata-kata apa ya kita kan sama-sama paham. Lagi pula bapak saya ini kalau siang di kebun, jadi kalau malam tuh kami yang urus warung bantu. Jadi biasalah kalau bapak saya tuh kadang mengantuk apa jadi susah, mungkin ada kesalahan apa juga. Jadi saya minta macam konten viral yang sekarang apa tuh minta diteluruskan balik lah. Jadi kami pun dapat nampak juga begitu. Tenang Bu, tenang, nggak perlu dilurusin lagi juga itu semua netizen. Balik lagi netizen udah pada pinter, udah pada tahu. Emang kelakuan si paling kejujuran ini aja yang rada ngaco pada saat itu gitu kan. Aku paham banget di posisi bapak itu ya, kalau misalnya dia udah usaha pergi ke pelabuhan terus ternyata udah nggak ada, dia pun bingung, dia berdiri pelabuhan, dia nungguin, terus begitu balik-balik ternyata direkam, dia kecewa, dia pasti. Dia udah usaha terus dibilang ya kenapa nggak ngomong kayak gitu. Blok banget. Nih apa nih? Tuh ada iklan, ada AdSense, skip iklannya. Minum kopi habis bangun jalan, saya tertinggal di situ. Saya ambil beg, terus saya buka, mama marah, kenapa kau buka beg orang? Saya tengok uang itu 4 tiga dari uang mungkin saya simpan balik, tutup. Saya bilang mama simpan. Tengah malam lagi bini balik dari Wakewan, datang minum kopi, minta kopi dulu, baru dia bilang bapak saya datang ini. Oh ini sama ini anaknya juga ya? Kami tidak duduk apa ada kenapa beg? Saya langsung menyaut ada itu beg, minta maaf bapak saya buka. Saya tengok uang itu 4 tiga di dalam, tapi saya tidak pernah pegang tuh. Ada beg kamu saya simpan. Oh dia cerita pernah nemu duit juga. Dia cabut uang 500, bilang kasih kami itu, tapi kami tolak. Jangan. Oh si bapaknya cerita dia pernah nemuin isinya 4 juta, pas orangnya balik diambil 500 nih pak buat bapak karena udah nyelamatkan ini, nggak mau tetep. Lu ngejudge orang nggak jujur, ternyata orang ini udah jujur. Lebih lama hidupnya dari Anda. Banyak sudah barang tertinggal di kios, kasih kembali semua. Lama-lama juga orang harus kasih kembali. Itulah saya menyesal pernah di video saya itu yang satu orang bilang nampak pencuri orang tua ini. Aduh. Dituduh pencuri si bapaknya. Saya kasih budu juga, tapi dalam tengah laut saya juga pening. Tapi ini mau kasih mati. Jadi saya itu ingat sudah pak. Kalau HP ini orang tidak dapat, harus terhadap polisi. Kalau bila ada orang udah pikirin nih kalau orang nggak datang mau lapor polisi ngasih handphonenya. Ya Allah, udahlah buat yang mau pengen fullnya, pengen tahu gimana kronologi dari si bapak ceritanya nih di kontennya dia, di channelnya dia tuh, biar dia sekalian ini juga dapat adsense juga ya nyoh, kayak kita ya nyoh. Aku sih ini sih Mang, kayak apa ya? Oke, dia minta maaf gitu, tapi kayak aku masih kesel banget gitu sama dia. Meskipun dia udah minta maaf, tapi ya gimana ya? Aduh. Mungkin Nyonya merasakan gimana rasanya punya kakek gitu kan yang umur segitu yang memang beneran nggak paham gitu. Jangan samain sama kakek-kakek di circle Anda gitu yang mungkin ngerti main handphone gitu loh ya Nyo. Beda dong. Emang blok. Dan ya pasti sakit hati lah bapaknya. Pasti dikasih tahu dong videonya sama anaknya. Ini apa maksudnya? Nih videonya artinya begini Pak. Bapak dibilang pencuri gitu, Bapak dibilang nggak jujur kayak gitu kan. Pasti sakit hati bapaknya. Makanya bapaknya di sini agak ngegas ya. Jadi kayak ya saya juga pening gitu. Saya udah kejar bapak ternyata ada di mana namanya udah jalan. Saya juga pening, saya di pelabuhan berdiri kayak gitu. Iya. Ninyo. Iya. Imbas ya di TikTok pada turun katanya mah. Pada nggak unfollow maksudnya nih. Ceki people. Play. Nih. Followersnya turun. Kalau nggak salah sebelumnya tuh kemarin dari 7,8 sekarang turun jadi 7,7 gitu.
Ya biar Masih rasa turun gitu. lagi, Iya, terus masih turun. terus terjun bebas gitulah ya. Tapi ya udahlah ya. Masalah dia sama bapaknya, sejujurnya sama bapaknya sih udah dimaafin ya. Iya. Cuman aku nggak tahu sama teman-teman NTT lainnya gitu, apakah bisa menerima gitu kan permintaan maaf ya dengan kegoblogannya dia gitu. Gegabah banget, gegabah, definisi gegabah, pusing anjir. Daripada kita emosi-emosinya, matanya udah berlumuran air ini. Air apa? Nah, air mata dong. Kita meluncur ke Padil. Yes. Padil sama Pakmu meluncur. Yes. Yo. Ya. Padil Pakmu, ceki-ceki people. Play. Dut si gendut lagi naik tangga. Banyak amat tuh kacamata ini, masih ada lagi. Masa pakai banyak begini? Biar kelihatan model-modelnya. Ini pegang aja begini. Gak bisa cuma satu dong. Rotak wis ini dong. Satu lagi ya. Biar diem. Nah, Banyak sih dia Pak Kojok. Kenapa Kojok? Tapi si Pakmu ini dia nge-support Padil buat jualan endorsan ya. Iya. Tapi emang Padil emang goblok dikerjain mulu anjir. Lanjutnya. Lanjut. Nih Nyo, katanya Pakmu jadi dukun katanya mah. Niat jadi Hotman Paris malah jadi dukun, ceki-ceki people. Play. Halo Bang Hokman. Halo juga. Kalian besok saya undang di Kopi Joni ya. Di Kopi Joni. Nah, jadi kalian pengen punya Aspri seperti saya punya 17 Aspri. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain lagi saya disuruh ke pasar. Apa kau? Bang Hotman DM Adil. Ini maksudnya apa? Yang belum deal. Hotman minta maaf Bang Hotman, saya bercanda Bang Hotman. Sorry, bulan puasa. Bro, Amer nggak bro? Amer apa? Mau nggak Amer? Amer dulu kita bro. Astagfirullah, tetap aja. Ditiup. Lapar. Apa sih dia? Belum puasa batal. Batal. Gini Pak. Enggak. Iya dia mintanya dilihatin sepatunya kayak gini. Jadi ini aku dapat sepatu kurang naik lagi. Nah ini aku dapat sepatu warna kuning dan juga papa warna merah kurang naik lagi Pak. Ini. Halo, ya Allah. Yang bener deal, Bapak Hotman. Dia kagak enak sendiri ujung-ujungnya anjir Pakmu. Satu kali lagi habis itu ke Super Thanks. Iya. Luncur. Cus. Yo. Iya. Ceki-ceki people. Play. Islam set. Terus bulat gitu tuh. Ih, jangan dibelat jangan. Hah? Gedean. Terus? Ini aja nih. Ini dikit aja kecil. Ikut. Ini di sini. Oh. Dila. Oh seneng dia, Dilanya pulang ya. Pulang, bawa beruang. Stop! Aku belum bersih-bersih, tidak bisa peluk. Aku juga. Sama, tas aja. Berarti kita pesan. Papa sama mandi, Dila cepat mandi, Papa mandi. Habis itu kita berpelukan. Ya Allah, dia pengen meluk Dila. Udah. Ini tuh dia maksudnya nunjukin hati itu. Iya dibelah. dibelek. Oh. Terus? Ini aja nih. Segini aja nih. Dikit aja kecil. Ikut. Nah, ada Dila di sini katanya. Ya Allah. Tapi Mang Pakmu itu emang sayang banget sama Dila. Iya. Jadi kayak kalau misalnya digangguin sama Fadil, marah banget dia kayak udah Dila dia jangan diganggu mulu gitu. Oh, Dila ini bungsu. Iya. Jadi kalau misalnya jadi Pakmu itu selalu kayak anak kecil kalau ada Dila. Oh, gemoy banget, gemoy. Jadi gemoy. Udah aja, kita ke Seteng tuh. Super. Thanks. Lanjut. Cus. Ya.
Yes. Di super thanks dulu. Langsung aja yang pertama dari merah-merah meriah. Cici Baby J atau Cici Nadia ya, Ci. Aduh, tidak bisa berkata-kata Cici, katanya Maya lapangan dibukalah. Aduh, merahnya. Terima kasih banyak. Disambut sama Abiu @abiu 6745 sekarang jadi begini tampilannya ya. Boleh disingkatnya Nyo. Thanks lapaknya C. Original netizen Indonesia pasti membela yang benar, menegakkan keadilan dan menghancurkan ketidakadilan. Siapapun oknumnya. Yes, betul. Disambut juga sama Luciana Putri 6899. Halo Cici, numpang komen lapaknya ya. Nyomang aku tuh nyimak terus persidangan si anak papa. Salut banget sama Bang Jo. Beliau bisa sangat sabar ngadepin pertanyaan dari pengacara Dendi. Menjawab dengan tenang, tapi ada selipan kata-kata juga yang bikin terwakilkanlah keselnya. Bang Jo bilang buat saya adil itu jika mata dibalas mata. Kalau anak saya koma ya tersangka koma, itu baru adil buat saya. Betul. Paling enggak kata-kata itu yang bisa bikin si anak papa itu nunduk. Pikirin deh tuh, ntar keluar penjara mau dijemput Bang Jo loh. Bisa kali teman-temannya Bang Jo ya merapat katanya mah keringet dingin. Mungkin dia bilang masuk lagi takut gitu di luar mah ya. Next dari Mimilan Mintun. Wah, Nyomang ketiban bulan katanya. BTW semoga pihak Beng Beng nonton podcast Om Ded. Beng Beng bikin mood menanjak katanya. Biasanya bintang tamu Om Ded yang diundang nyebut sebuah brand langsung diralat. Semoga David cepat pulih, cepat sehat. Semoga segera dapat mujizat. Amin. Next Abdurrahman, mantap. Terus ada Irvin Harwan. Cindut nih gua komen katanya Nyo Bambang santuy people. Nyomang dong, bukan Nyo Bambang. Tolonglah dah gitu aja. Nyomang displesetin. Nextnya penam jagung katanya. Oh, penanam jagung kali maksudnya ya. Ikut numpang C. Kasih semangat buat Bang Jo dan Kapten Ozora. Yes, subasa dong. Nextnya dari user pagi Cici Baby J numpang lapaknya ya untuk berkomentar ya sikatnya. Merinding deh saya yang mendengarkan penjelasan dari Om Jo, bapaknya David Ozora. Salut juga nih buat buat polisi yang menangani dan juga untuk para tim medis yang merawat David Ozora. Respect lagi buat kalian semuanya. Salam S3P untuk Cici Baby J, Nyomang dan para santuy people yang always in here. Yes, nextnya dari Erin Cipta. Kakak numpang lapaknya ya, sangat tertarik dengan cerita Bang Beng Beng. Katanya Maya, saya lagi nulis skrip iklan cemilan dan cerita itu beneran jadi insight katanya Maya. Bahwa kebaikan seperti air selalu mencari jalan untuk terus mengalir lewat celah sekecil apapun, bahkan lewat snack. Terima kasih Nyomang. Yo, Feti Fatima. Numpang lapaknya Cici, semangat untuk Om Jo dan David. Kalau hukum di Indo masih sama dan belum berubah, maka semakin banyak rakyat yang tidak percaya akan hukum dan nantinya akan menggunakan hukumnya sendiri, dan akan semakin banyak orang yang melakukan kekerasan dengan alasan hukum menumpul ke atas dan meruncing ke bawah. Kalau sudah ada hukum rimba, lebih serem ini negara nyawa dibalas nyawa, koma dibalas koma. Sedih aku tuh dengernya, gimana kalau rakyat biasa yang mengalaminya. Iya itu. Karen Kristo, selamat pagi, semangat beraktivitasnya Bang People. Kemarin juga nonton di Om Ded, terharu dan sedih. Si dokter emang juga Dokter Strange Nyomang, kalau yang tahu ya beliau ini panjang sekali dan salam santuy fish katanya. Assalamualaikum Nyomang santuy people, terima kasih lapaknya C Baby. Dolar pink nilainya gede katanya. Cus semangnya beli Rubicon. Gila, terharu sampai nangis nyimaknya. Respect Bang Jo. Kita menguap saat bangun tidur itu tandanya otak butuh oksigen. MDS ini harusnya dirajam sih. Aku akan berkontribusi ngerajam dia. Mengkol banget. Mengkol. Nina Natalia, jika Allah menghendaki pastilah terjadi. Yes, Yaya Nur Hayati. Numpang lapaknya Kak, pokoknya merinding banget. Di aku juga anak bontot seumuran David. Tapi bener Nyomang, katanya doa yang diterima dan dijabah itu yang hatinya bersih, gak ada benci atau dendam sama orang. Aku pernah tahu dari guru ngaji ke kening Hewa ke kenging Hawa Kajalmi, pokoknya mah nggak boleh ada ini apa dendam benci ke orang itu pokoknya. Oke. Pandu NR, kalau aksonya putus sih rada mengerikan apabila tidak bisa disembuhkan pada saat koma gegara merene akibatnya meninggoy katanya gitu. Gue nonton podcastnya Om Ded bareng Om Jo, gue merinding dengerinnya apalagi pengen emosi emang.
Kok kecil. Thank you Cece. I'm so late to give the gift. I'm sorry katanya. I want to ask to you why people call you Nyonyo and Mamang. That's your real name or just nickname because my Cece? No, tell me, I'm confused katanya. Oh, I forget. My Cece tell me your ask why I am give you gift with my Cece account because this phone my make. Oh, dipakai dia buat main game HP-nya. Ya itu Nyonyo and Mamang just a nickname. Iya. Not a real name ya. Yes. Saya tukang son hajatan. Kok kecil eta bahasan naon gak ngerti. Wah kudu dirukyah di MD si MD katanya ya biar enggak pelantang-pelantang. Video Ali kayaknya Mang geram kali lihat Mario wajah belagu. Apa? Belagu kali ya. Kayak nggak punya salah. Kalau dia tidak dihukum secara adil, kalau aku jumpa, gue lemparin sesuatu biar muka songongnya hilang jadi meringis katanya. Geram sumpah kayaknya dia konslet bener Mamang tuh. Masih ada dari Firman Syah Wildan. Ya, halo Nyomang, apa kabar? Lama nggak komen nih kemana wae gitu kan? Soalnya nggak berani komen kalau bukan masalah kesehatan. Takut salah bicara kalau berita yang lain. Sedikit menambahkan informasi untuk GCS ya. Yang nilai adalah 3 komponen, verbal dan motorik, di mana nilainya 456 bukan 555 katanya. Ini adalah salah satu bukti dunia medis negara kita nggak kalah loh sama negara-negara tetangga. Iya betul. Dan dokter hebat seperti dokter Tata nggak cuma 1-2, masih banyak sekali di Indonesia. Tolak RUU kesehatan kan. Bahaya tah. Iya. Terima kasih. Nextnya ada Nova Farah. Last of the last. Thanks Mang, setia mengawal kasus David. Saya nonton di channelnya Om Ded dan Denny Sumargo. Yakin merinding. Dan habis. Terima kasih. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang tutup mangkok cabut dulu dan ciao.